Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mohon maaf lahir batin ya, sekarang karena masih suasana Idul Fitri. Saya sekarang sedang silaturahmi ke rumah sahabat saya, bukan ke rumah ya, tapi ke tempat sahabat saya. Tempatnya di Telatar Umbo ini. Tempatnya bagus sekali teman-teman, di Desa Gari, di Wonosari, Gunung Kidul ya. Nah ini sahabat saya, beliau adalah Mas Gumari. Gimana kabarnya Mas Gumari? Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin ya. Iya. Nuansa Lebaran. Nah, ya teman-teman, jadi saya di sini mau ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya ini. Beliau ini salah satu offroader yang sudah melegenda, Kak. Sudah banyak makan asam garam baik di kompetisi offroad, di adventure offroad maupun kegiatan adventure lainnya ya. Jadi banyak tips dan trik yang penting nanti beliau akan sampaikan ke teman-teman. Nah ini teman-teman, Mas Gumari ini beliau ini kan memang sudah lama berkecimpung di dunia offroad. Jadi banyak tips-tips yang saya dapat dari beliau karena beliau juga salah satu guru saya ini. Nah, Mas Gum, ini kan banyak pertanyaan dari teman-teman, apa sih yang perlu disiapkan untuk pemula? Untuk mereka kan mau offroad tapi bingung apa dulu yang harus disiapkan. Nah, kira-kira apa dulu nih Mas Gum yang disiapkan? Mobilnya ya? Iya, harus punya mobil dulu. Mobil itu. Nah, kira-kira mobil yang rekomendasi apa nih? Untuk pemula ya, ngitung budget kita minimalis ya. Berbicara yang paling enteng yang bisa kita pakai buat mainan 4x4 offroad itu ya Jimny lah menurut saya. Jimny, nah itu rekomendasi teman-teman. Jimny. Nah, kenapa itu Mas Jimny? Jimny itu apa ya? Untuk budget yang kita keluarkan untuk pemula yang baru pengen coba-coba offroad biar nggak kapok aja, itu Jimny karena partnya banyak gitu, terus mudah perawatannya, terus di toko loak pun ada gitu, nggak harus branded gitu. Nah, kalau kita beli mobil Jimny nih, kita asumsikan kita beli mobil Jimny untuk dipakai offroad. Nah, apa yang perlu diperhatikan dulu di mobil Jimny? Langkah pertama kita perhatikan dulu untuk transfer case gitu, ya. Karena banyak jenis transfer case yang bisa dipasang di Jimny gitu. Itu kalau menurut saya langsung aja ya, poinnya itu kalau bisa nyari yang sama seperti yang part 2. Itu partnya bisa nanti ketika rusak, trouble itu bisa subsidi silang gitu. Untuk karena kita offroad ya juga menghitung ketahanan sampai berapa, cari partnya juga mudah. Iya, untuk perawatannya juga harus perhatikan teman-teman. Nah, setelah transfer case kita harus ganti apa? Ganti ban ya? Ban itu wajib. Ukuran berapa itu? Wajib. Kalau ideal itu 31 lah. 31. Saya sarankan juga sekalian yang ekstrim. Yang kembangannya ekstrim ya? Kembangan ekstrim. Gitu. Jadi ya itu teman-teman. Jadi karena ban itu kan ada berbagai jenis. Ada yang All-Terrain, AT, ada yang MT, Mud-Terrain, ada yang ekstrim kembangannya. Nah, kalau saran dari Mas Gumari, pakai saja yang kembangannya yang sudah ekstrim. Jadi bisa dipakai semua ya. Jadi dipakai untuk light offroad bisa, medium offroad, ekstrim bisa, overland juga bisa. Jadi nggak kerja 2 kali. Iya. Setelah itu apa lagi, Mas? Final gear untuk ya? Teman-teman yang pemula biar nggak kapok dengan budget, punya impian menjadi seorang offroader ya kan, tapi tetap ngitung budget ya kita final gear. Dan itu penting ya. Penting juga, nyarinya juga kita benar-benar nyari yang gampang. Gampang murah. Itu murah, yang plug and play. Apa itu? Cukup carry 1000 cc. Carry 1000 teman-teman itu. Itu banyak partnya yang sama. Itu sudah 841 ya belakangnya. Untuk final gear sama plug and play pemasangan, tapi rasionya sudah beda, lebih low daripada standarnya Jimny. Nah, itu teman-teman. Jadi ini tips yang saya suka nih, murah meriah tapi memang sesuai dengan fungsinya. Pakai saja final gearnya dari Suzuki Carry 1000. Itu sudah 841 ya, sudah low dia. Nah itu teman-teman, di Loakan juga ada. Banyak. Iya, bekas microLED juga bisa. Mesin sama. Persis. Cuman di posisi dinamo starter sama apa? Delco yang beda. Nah, itu cuma posisi itu aja putarannya teman-teman. Tapi lain-lainnya hampir sama. Itu udah siap. Contoh misalnya kayak ini ya, Seal Asroda itu kalau kita ya ini pesan ya untuk teman-teman pemula itu jangan sekali-kali beli di toko part membawa nama 4x4. Kita cari kesamaan. Contoh sepele di Seal Asroda itu. Tuh kalau kita membawa Jimny itu pakai nama Jimny itu Seal Asroda itu kalau di
di toko spare part. 4x4 45.000. 45.000 harga. Tapi kalau kita beli, nyarinya yang seal worm steer punya Suzuki Carry itu harganya berapa? 7.000. 7.000 teman-teman. Nah, itu bedanya kan. Jadi kalau kita beli spare part yang kita mengatasnamakan 4x4 dengan mengatasnamakan mobil yang konvensional pasti beda. Asumsinya orang yang main 4x4 ini pasti duitnya banyak. Bedanya itu seal as roda saja kalau punya Jimny 4x4 nanti dikasih harga 45.000. Iya. Kalau kita beli punya worm steernya Suzuki Carry 1.000 harganya cuma 7.000. 7.000. Nah, itu bedanya. Itu salah satu tips yang saya suka dari beliau ini. Memberikan tips dan trik yang murah meriah dan memang masuk di akal kita dan kita nggak kapok malah. Jangan sampai kapok untuk memulai. Itu teman-teman ya. Jadi gini Mas Gum, tadi mobil sudah rekomendasi dari beliau yaitu mobilnya pakai Jimny. Bukan murahan ya, tapi kita berhitung biaya, ketersediaan spare part, gampang dapatnya, mudah perawatannya. Nah, itu rekomendasi beliau adalah mobil Jimny. Kemudian tadi juga untuk ban dengan pedal gear. Kemudian apa lagi nih Mas Gum? Ya kalau roll bar misalnya. Arahnya ke iya tetap perlu. Arahnya mau kemana dulu? Iya, mau main ekstrim, atau fun gitu. Gitu. Jadi sesuai dengan fungsinya. Kalau untuk fun ya mungkin road track sudah cukup untuk camper van-an, ya, untuk camper overland. Nah, itu. Tapi kalau misalnya naik kelas lagi yang sedikit ekstrim misalnya, itu sudah wajib ya Mas pakai. Udah kita bener-bener sudah harus ngitung itu. Kalau udah bener untuk menjadi off-roader beneran yang udah mulai ngitung. Nah, itu. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Kita perlu nggak sih roll cage sama roll bar, kan beda itu, dalam sama luar itu. Kira-kira perlu nggak itu Mas, atau bagaimana itu? Arahnya kemana dulu? Kalau untuk ekstrim ya harus gitu, karena kan kita kalau roll rack itu fungsinya untuk pengaman body, juga untuk naruh barang gitu kan. Kalau roll bar itu kan wajib untuk safety kita, karena ketika kita sudah berbicara yang arah ke ekstrim itu ya wajib lah. Iya, karena kan itu pasti mendekati dengan resikonya sudah tinggi. Apabila terjadi accident misalnya terguling atau bagaimana, roll bar itu pasti melindungi. Selain melindungi bodi mobil, yang jelas melindungi keselamatan badan kita. Yang paling inti untuk body bisa kita benerin. Iya, untuk mobil bisa dibenerin, tapi kalau untuk badan kita, itu. Terus apa lagi itu Mas? Untuk winch, ya kalau kita sudah berbicara ekstrim harus ada ya. Jadi ya itu. Winch juga kan ada berbagai jenisnya. Nah, kalau memang untuk like off road ya pakai winch tidur ya masih mampu gitu. Tapi kalau sudah yang ekstrim, udah yang ekspedisi lah, yang sudah lebih dari 3-4 hari itu winch-nya juga sesuaikan. Sudah banyak perubahan kayak dinamo pengisian itu. Iya, karena ini Mas ya, kan berhubungan semua ya. Semakin winch besar yang kita pakai, semakin besar juga setrum yang kita butuhkan. Otomatis kan harus mengganti dinamo setrum juga, alternator itu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu teman-teman ya. Disiapkan untuk kalau kita sudah berbicara ekstrim, entah itu ekspedisi yang long trip ya, itu bener-bener kita perhitungan dari kaki-kaki, terus dari kalau engine saya sarankan standar aja lah, nggak usah untuk macam-macam. Kalau kita bicara ekspedisi ya, bukan di durabilitas itu ya, ketahanan ya. Bukan di kompetisi. Karena kompetisi ya upgrade. Sepolnya. Itu bedanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang masih bingung, kompetisi itu gimana sih gitu kan? Ekspedisi itu bagaimana sih? Kalau yang kompetisi itu yang pakai sirkuit teman-teman, yang gaspol itu. Timer lah, ada timernya. Ada timernya itu ya kompetisi. Jadi mengejar waktu. Jadi memang untuk spek mesin itu harus di-upgrade yang paling maksimal gitu. Karena kita mengejar waktu. Iya. Nah, kalau untuk ekspedisi kan kita mengejar durabilitasnya, daya tahannya. Karena kita bisa di hutan itu bisa sampai 2 hari, 3 hari, bahkan masih sampai ada yang berminggu-minggu di hutan itu. Jadi otomatis ketahanan mesin harus kita perhatikan. Perlengkapan untuk di off-road itu apa aja sih yang kira-kira yang intinya yang perlu kan banyak tuh, ada strap, ada sakel, ada kabel seling, ada plasma dan lain-lain. Nah, kira-kira yang poin-poin penting-penting yang memang harus ada itu. Untuk recovery mobil ya? Iya, untuk recovery mobil itu ya untuk hampir semua semua kompetisi itu kan membutuhkan alat kan? Iya, betul. Sampai yang paling vital itu ya apar.
apar itu, ya. Apar itu kita wajib lah. Alat pemadam itu. Alat pemadam itu malah justru saya harus ada gitu ya? Ketika kita ekspedisi. Nomor satu untuk recovery sakal kayak gitu sebenarnya kita bisa menggunakan akal itu sebenarnya banyak teori yang bisa digunakan ketika karena kita bermain off-road itu dididik untuk apa ya? Udah kreatif. Tuntutan cepat berpikir gitu loh. Itu tetapi tetap yang perlu kita perhatikan itu untuk menjaga sesuatu yang sifatnya kita tidak merusak gitu. Contohnya pohon kita wincing, tritang seperti itu ya tetap kita siapkan. Ini kan kalau berbicara ekspedisi yang ngikutin kita ya pasti orang-orang yang nanti mudah-mudahan yang nonton juga malah nanti saya ditawain. Tapi ini berbicara untuk pemula ya. Pemula masuk hutan itu yang perlu disiapkan alat recovery ya strap tuh wajib wajib strap, sakel, nah double end terus sarung tangan. Terus kalau ada ya helmet. Nah itu. Jadi safety no compromise teman-teman. Jadi nomor satu itu safety. Safety untuk kita, safety untuk kendaraan, safety untuk alam juga. Ya, tadi yang disampaikan beliau Mas Gumari, pada saat kita nge-winch itu kan kita nyantolkan di pohon. Nah supaya pohon itu tidak luka, kita harus ada strap yang namanya tritang gitu. Jadi lilitkan dulu di pohon, kemudian baru kita cantolkan hook kita di pohon itu. Kemudian untuk keselamatan diri juga ya seperti helm itu juga harus dipakai Mas ya. Kemudian memang harus juga, iya karena banyak orang yang menyepelekan itu. Kemudian juga helm juga ya, apar juga tadi juga harus disiapkan itu. Kemudian untuk ini Mas, untuk perlengkapan selama kita camping ya. Kan kita pasti camping nih. Iya. Kalau kita lebih dari 2 hari kan pasti camping. Kalau saya wajib. Itu ya? Kalau apa aja itu Mas? Kalau saya satu box minimal Indomie lah itu kita siapkan untuk pantry itu kita siapkan satu box itu khusus untuk alat masak karena kita nggak tahu karena di hutan itu kita tidak bisa memperkirakan memprediksi besok kelar jam sekian keluar itu nggak ada kerusakan di kendaraan terus kita harus butuh waktu untuk membetulin mobil agar bisa keluar seperti win jebol itu kan jadi molor. Kalau kita nggak siapin itu juga ya kita yang repot ya. Itu teman-teman. Jadi segala sesuatu harus dipersiapkan. Kalau perlengkapan camping ya nomor satu kita harus bawa makanan Mas ya. Kemudian apa itu tenda ya harus bawa tenda. Tenda. Minimal flysheet lah. Nah flysheet. Jadi karena kita kan badan sudah capek berhari-hari di hutan, kemudian istirahat kita nggak maksimal Mas ya. Nah, besoknya kita mau lanjut lagi off-road. Ya pakai dom gitu. Sama terpal itu untuk gelaran. Tapi kalau yang sudah bicara hike, lice itu ya sudah pakai roof tent itu yang tinggal dibuka gitu. Flash juga harganya murah. Flash itu murah. 70.000 sudah 3 meter 3 kali 5 berapa itu? Udah bisa tidur sama terpal teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat di tayangan-tayangan lain tuh ada roof tent yang bisa dibuka di atas mobil itu harganya sudah juta-jutaan teman-teman. Nah kita sudah kena mental lagi lah, itu belum roof tentnya, belum alat recovery-nya, belum mobilnya, belum mesinnya, belum lain-lain. Nah itu ya sedikit tips yang sangat berguna sekali kalau menurut saya tuh. Nah yang terakhir Mas Gum ini, kira-kira perawatan setelah kita melakukan off-road atau kita setelah melakukan kegiatan off-road, perawatan untuk mobil itu apa aja yang harus perhatikan? Oh ya, belum tak sampaikan juga ya. Jangan lupa ketika main off-road part cadangan seperti laker yang sering itu kan di laker terus CV join gitu. Itu paling itu oli. Harus ada ya. Oli rem, power steering. Power steering sih asal tenaganya kuat masih bisa lah. Power engkol. Itu oli ya, minyak rem, minyak power steering. Minyak rem terutama ya. Tapi kalau kepepet air teh. Sering itu kita gunain karena namanya juga kepepet. Macam panbel juga panbel itu wajib karena ketika kita main wind terlalu lama itu kalau nggak di kabel ya di panbel alternator itu yang sering kena gitu.
Nah ini ada ini ya teman-teman, contoh mobil Katana. Katana Jimny kan bodinya hampir sama nih, speknya juga hampir sama. Jadi kita lihat ini yang dimaksud Mas Gumari tadi yang tapak ekstrim ya bannya ya. Tapak ekstrim. Ini model tapak ekstrim. Ya seperti ini kan masih bisa buat, nih contohnya ya. Ya. Kita pergi mau mancing nih. Ya. Kita kan nggak tahu. Nah, ketika buat survei kan enak gitu. Betul, betul sekali itu. Tuh, buat medan-medan yang masih dapat nyamannya gitu. Ya, betul. Tapi kita di segala medan sudah mampu. Nah gitu. itu teman-teman ya. Ini bodinya masih standar ya Mas? Standar ya? jeglek. Masih kaleng jreng ini. Idealnya sudah masih dapat ini, tinggal ninggiin. Ukuran berapa ini Mas? 31. 31 ya. Tinggal ninggiin nanting. Udah cukup. Udah cukup ya. Jadi dengan nanting standar nggak bisa Mas ya? Iya nggak bisa. Natap ini. Mentok di fender depan ya. Iya. Fender depan. Kalau enggak ini cuman dicopot, ini ditambahin, ditarik ke depan. Oh sudah bisa. Udah bisa. Udah bisa. Yang penting nantingnya tetap ditinggiin. Oh iya iya. Okay. Enggak yang berbicara off-road mahal itu ya karena jiwanya nggak nyampe situ, punya duit tapi budgetnya bukan punya budget tapi hatinya nggak nyampe. Kok gitu. Sayang gitu dia. Buat itulah banyak orang. Tapi kalau yang bener-bener punya cita-cita bikin off-road, bikin mobil 4x4 yang buat, ya kita tetap mainnya di hati gitu. Nah itu oke, saya setuju sekali itu Mas. Oke. Kemudian contoh untuk roll bar tadi kan Mas Gumari bilang untuk safety kendaraan juga, safety untuk kita juga drivernya. Nah ini roll barnya bentuknya seperti ini Mas ya? Kalau ini kalau dengan ketebalan ini seamless ya. Ini udah seamless dengan SCA berapa ya? 40. SCA 40. Sebenarnya kalau ini segini terus tembus sasis. Tembus sasis ya. Untuk mobil-mobil overland ini sudah mampu banget, sidebar. Terus apa ya? Nah, kalau ini sudah nggak perlu lah roll bar di dalam. Nggak perlu ya? Ya nggak perlu. Sudah cukup. Kan udah kuat ya. Karena bener-bener dihitung gitu. Bener-bener dihitung. Loh. Nah, jadi kalau sudah tembus sasis di dalam nggak perlu lagi. Nggak perlu. Cukup di luar aja ya. Yang penting dihitung, bener-bener dihitung kekuatannya gitu. Oke. Gitu. Nah ini mobil yang dinyatakan siap ekspedisi ekstrim, overland untuk durasi yang panjang itu bisa ya. Ini gunanya apa nih Mas? Namanya apa nih? Cargo barrier. Cargo barrier ya. Ini untuk safety. Untuk safety. Safety agar memisahkan barang dengan untuk apa? Dengan dan cabin untuk memisahkan barang agar ketika terjadi sesuatu itu nggak kena orang. Nah ini apar ini wajib nih. Ini wajib ya. Karena banyak elektronik segala macam ketika nge-win kita lost control kadang nggak kan panas kan bisa terjadi konslet karena panas itu bisa mengeluarkan api juga bara ini aki 2 ada kompresor. Kalau ini sudah bener-bener siap ekspedisi gitu. Ini kompresor ini ya locker ya Mas ya? Ya ini untuk locker tuh ini ada inventor ini fungsinya anti-kom bos. Buat masak-masak nasi. Masak nasi, ngecas handphone. Iya ya? Gitu. Kalau mau ditaruh TV juga bisa. Ngedit video gitu. Itu bisa. Ini kompresor ini multifungsi juga ini. Ini yang satu untuk ketika ban gembos atau kita serep udah habis anginnya. Nah, ini untuk alternatif. Oh iya. Untuk alternatif kita bisa pompa pakai ini gitu. Ya. Tuh, bin belakang tuh ya bener-bener kita siapkan kalau ini buat ekspedisi yang long trip. Iya. Kita bener-bener lebih hitung. dari 2 hari 3 hari ya Mas. Iya, man tuh bener-bener kita siapkan. Tuh untuk teman-teman yang sudah arahnya ke ekspedisi ekstrim. Yang udah ekstrim Mas ya. Ini namanya kalau kita berbicara masih minimalis itu pakai flash sheet itu tadi. Tapi kalau ini sudah
kayak sejenis apa ya? Tenda multifungsi, terus kita bisa pasang paten di sini. Meskipun meskipun terlihatan panjang tapi simpel gitu loh. Ini tinggal tarik kita bikin simpel lah. Kita tarik, taruh kursi, buat meja, bisa udah. Undangan Mas ya. Ini yang dimanakan overland, kita bisa bersantai, itu ngopi-ngopi, masak-masak, hujan, panas, terlindungi oleh ini, itu. Tadi juga kita bicara masalah winch ya Mas ya. Nah, kalau yang untuk ekstrim sendiri harus pakai winch yang seperti ini Mas ya, yang 8274 begini. Ya saya sarankan, karena ini kan sudah teruji kan. Betul. Ini produk Amerika yang sudah legend. Ya, sudah melegenda. Melegenda. Saya kenal pertama kali dunia off-road itu yang paling awet itu ya ini. Tapi nggak tahu sekarang banyak model-model lain, banyak merek-merek lain. Tuh, nah, kalau saya tetap ini legend lah. Legend udah cukupan. Tapi kalau untuk Jimny pakai winch yang tidur cukup karena bebannya udah beda. Udah beda. Kan disesuaikan juga dengan kekuatan beban mobil. Beban mobil gitu ya. Ini tapi ya kita sarankan di alternatornya ya tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan. Berapa yang winch berapa yang harus diperlukan sama winch ya? Berapa biar nggak telat gitu, nggak telat. Tuh, tapi paling asik saya pakai 2 aki. Pakai 2 aki. 2 aki. Karena kalau untuk ekspedisi di atas 1-2 hari itu tetap ngaruh banget. Jangan sampai mobil nggak bisa di starter. Ya, betul. Gitu. Sampai kehabisan strom. Kalau untuk sektor kabin Mas, apa aja yang perlu disiapkan? Kabin untuk ekspedisi ketika kita jalan rame-rame dan banyak teman, itu alat komunikasi terutama. Oh, kayak ini Mas. Ya, rig ya. Nah, rig itu sangat membantu sekali. Komunikasi Mas. Kan kadang-kadang kalau pakai handphone ya sinyal hilang Mas. Nah, kadang di tangan itu dari jangkauan sinyal itu susah gitu kan, kita pasanglah rig gitu untuk memudahkan untuk komunikasi dengan kru atau dengan kendaraan yang lain gitu. Oke, kalau yang untuk listrikan tadi Mas, cut off itu perlu Mas ya? Perlu banget. Jadi kalau bisa itu malah double ya. Kalau saya sering pasang double cut off gitu untuk engine dan untuk alat recovery seperti winch segala macam itu perlu dipisahkan. Jadi penting Mas ya. Kalau ini sih untuk monolever, locker. Ini monolever ini kemungkinan untuk monolever untuk winch depan dan belakang. Baik, terima kasih Mas Gumari untuk tips dan triknya. Moga-moga teman-teman bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat ya, karena memang banyak yang betul yang dikatakan beliau tadi. Orang pengennya main off-road gitu, tapi begitu dengar harganya sekian, ini harus seperti ini, seperti itu, pasti berhubungan dengan budget. Otomatis dia kena mental duluan, ngedown kalau kata beliau itu. Jadi akhirnya nggak jadi main off-road, padahal dengan peralatan yang seadanya dan nggak usah terlalu mahal, kita bisa menikmati adventure ya. Nah, untuk teman-teman yang kurang jelas, kira-kira ada yang mau ditanyakan, oh iya, beliau ini juga punya bengkel ya. Punya bengkel, jadi teman-teman bisa pesan misalnya mau bikin bangun mobil off-road, bisa Mas ya. Untuk swap engine bisa. Pokoknya beliau ini multi talenta. Dan contohnya kenapa saya bisa bilang multi talenta? Ya contohnya seperti ini buatan beliau semua ini. 21 hari. Cuma 21 hari teman-teman, jadi seperti ini. Tempatnya bagus sekali. Nah, sekali-sekali kalau teman main ke Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, bisa main ke sini. Nanti untuk nomor teleponnya ya. Reservasi nanti saya berikan nomor teleponnya di kolom komentar atau di titel, nanti saya berikan nomor teleponnya. Silakan teman-teman kalau mau menghubungi beliau, WA bisa, telepon bisa, SMS bisa. Yang 24 jam. 24 jam, yang penting bukan pada saat beliaunya tidur ya. Kalau tidur masih ya itu. Jadi silakan. HP aktif 24 jam. 24 jam. Orangnya nggak aktif 24 jam gitu. Nah, jadi teman-teman mau nanya masalah seputar mobil off-road bisa, masalah pariwisata di Gunung Kidul, beliau memang salah satu pelaku usaha wisata di Gunung Kidul. Mulai dari pantai ada, wisata alam ada, adventure ada, semua bisa. Silakan saja reservasi atau tanya-tanya dulu juga bisa. Mengenai harganya nanti bisa dirembuk ya Mas. Yang penting semuanya senang, semuanya bisa jalan, pokoknya hore. Oke Mas ya, terima kasih. Oke teman-teman, nanti sampai berjumpa lagi di channel berikutnya. Terima kasih.